Minggir semuanya! Ikan terbang melompat dari air dan mengepakkan sirip kecilnya yang mirip sayap. Ikan ini sebetulnya nggak bisa terbang, tapi nama ini lebih kedengeran bagus daripada ikan lompat. Ia bisa bergerak secepat 60 km per jam di bawah air dan bisa melompat ke udara setinggi 200-400 meter. Ikan terbang menggunakan teknik ini untuk meloloskan diri dari predator dengan nyari momentum di bawah air, lalu mempersiapkan sudut yang pas untuk melompat. Selanjutnya, ikan ini akan mengibaskan ekor dengan cepat dan melompat ke permukaan air. Dan selagi di udara, ia terus menggoyangkan ekornya untuk melompat sampai jauh sebelum nyebur lagi ke air. Wah, bagus banget. Kebetulan barusan ada hiu putih yang lagi kelaparan. Kecepatan hewan buas ini bisa mencapai 40 km per jam dan rata-ratanya sekitar 24 km per jam. Ia dianggap sebagai ikan predator terbesar di dunia dan punya 300 gigi runcing yang berderet-deret. Hiu putih bisa tumbuh sebesar bus sekolah dan menggunakan indera penciuman yang tajam untuk mencari mangsa yang paling dekat. Entah gimana ceritanya, tahu-tahu ikan ini mencium aroma ikan terbang dan mulai memburunya. Ikan terbang jelas bisa ngalahin kecepatan ikan hiu, tapi dari segi ukuran hiu lebih unggul. Ia melompat dari air dan melayang, tapi si hiu juga ikut melompat dan berusaha menangkapnya. Nggak kena. Ikan terbang berhasil kabur dan di bawahnya ada gurita. Ya, di bawah sana. Bentar. Ada di situ. Sel pigmen dan otot khusus di kulitnya bisa berubah dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Caranya dengan mengubah warna dan tekstur tubuhnya. Hewan laut ini juga bisa mencapai kecepatan 40 km per jam menggunakan teknik propulsi jet. Ia memompa air ke dalam kantong dan segera menyemburkannya lewat pipa yang disebut sifon. Awalnya, hiu putih lewat di dekatnya tanpa melihatnya, tapi kemudian ia mencium baunya meskipun si gurita sudah berkamuflase. Gurita itu mencoba kabur tapi gagal karena tubuhnya jauh lebih kecil dari hiu. Mengubah warna kulit pun nggak berhasil. Jadi, satu-satunya cara agar bisa lolos dari sang predator adalah nempel di perutnya. Hiu putih terus berenang dengan pengiringnya. Panjang tuna sirip biru Atlantik bisa melebihi tinggi rata-rata manusia, dan ia termasuk ikan tercepat di dunia. Saat melihat hiu putih di depannya, ia lalu melesat. Tuna ini bisa berenang secepat 70 km per jam dengan memasukkan siripnya untuk mengurangi tarikan. Tapi tiba-tiba, marlin biru menyalipnya. Ia berenang pada kecepatan 80 km per jam. Meski bukan marlin terbesar di kelasnya, tuna sirip biru nggak bisa nyusul. Kemudian, tenggiri melesat dengan meninggalkan jejak gelembung di depan tuna. Kecepatannya bisa mencapai 77 km per jam. Padahal, tubuhnya lebih kecil dari marlin dan tuna. Ikan ini punya mulut besar dan moncongnya sepanjang kepala. Akhirnya tenggiri bisa nyusul marlin biru dan keduanya bersaing super ketat. Mereka sampai di gua bawah laut, lalu berenang melewati batu dan terowongan. Berenangnya mulai zigzag dan akhirnya berhasil keluar. Di atas mereka ada paus bungkuk yang berenang pada kecepatan 5 km per jam. Meskipun ia bisa mempercepat lajunya sampai 27 km per jam, sirip pektoralnya aja bisa sepanjang 5 meter. Semua ikan bisa menyalipnya, termasuk hiu putih. Kayaknya paus ini nggak mau ikut balapan. Ikan ini kelihatan kayak kesasar di tengah samudra. Blue tang dan ikan badut mendiami batu karang dan nyari makan di sekitar situ. Blue tang termasuk perenang cepat, nggak seperti ikan badut yang biasanya cuma diam di sekitar anemonnya. Ikan ini cuma berenang sejauh 10 cm dari tempat tinggalnya. Kira-kira nyari apa ya kalau berenangnya cuma segitu? Jadi kepo nih. Ikan pari bisa berenang secepat 48 km per jam, sama seperti orca. Keduanya berusaha saling mendahului. Dan seperti hiu putih, orca berada di puncak rantai makanan. Ikan pari lebih gesit dari orca, jadi ia bisa menghindari rintangan yang nggak bisa dilalui orca. Kalau orca sih nggak perlu menghindar, tinggal tabrak aja dan langsung ngambil posisi. Di depan ada hewan besar tuh, tapi bukan hiu putih atau paus bungkuk, malahan ukurannya 2 kalinya hiu putih. Dengan berenang secepat 17 km per jam, Megalodon tiba di arena balapan dan mulai unjuk kebolehan. Semua hewan lain langsung ngacir ketakutan. Kapal tercepat yang pernah menyentuh air adalah The Spirit of Australia. Para awaknya langsung kabur dengan kecepatan 510 km per jam saat melihat Peck berenang. Tepat di belakangnya ada Bluebird K7 yang melaju pada
kecepatan 445 km per jam. Di sini nggak ada balapan. Camar bisa terbang pada kecepatan 27 km per jam. Ikan ini ngeliat ikan terbang di dekat permukaan air, kemudian menyambar dan menangkapnya. Tapi, ikan terbang berhasil terbang lumayan tinggi lalu mendarat ke dalam seember air di atas kapal dan memimpin balapan. Camar melihat Megalodon lalu kabur. Sementara itu, ikan layaran berlayar di lautan pada kecepatan 110 km per jam sebagai ikan tercepat di dalam air dan udara. Ia melesat melewati ikan lain dan memimpin balapan, meskipun jaraknya masih jauh dari kapal. Setelah melewati tuna sirip biru dan marlin, ia berenang mengelilingi hiu putih. Ikan badut dan blue tang masih ada di tengah lautan sambil nyari tahu mau kemana. Jangan berenang ke situ dong, itu jalan buntu. Paus pilot dan barakuda saling menyusul dan menghindari semua rintangan di depan mereka. Paus pilot bisa berenang mencapai 32 km per jam, sedangkan barakuda 43 km per jam dan panjangnya bisa mencapai 1,5 meter. Mereka mendekati hiu putih dan berhasil menyusulnya. Meg mendekati mereka. Objek besar membayangi mereka di cakrawala. Semua ikan bisa merasakannya dan mereka terus memacu kecepatan. Badai mendapatkan momentumnya dan menyapu semua objek dari air. Angin menghempaskan hiu putih dan tuna ke depan kapal dan mereka kini memimpin. Kecepatan badai bisa melebihi 320 km per jam. Badai ini mulai bertiup dan menghancurkan semuanya. Tapi angin ini justru menambah kecepatan para peserta balapan. Gerak mereka lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini Meg memimpin. Camar hinggap di kapal kemudian nyantui di dalamnya agar terhindar dari badai. Sementara itu, kawanan singa laut lagi berleha-leha di atas batu dan saat ngelihat ombak datang, mereka langsung kabur. Singa laut bisa bergerak secepat 22 km per jam dan hewan ini sangat lihai menahan nafas. Jelas, ini bisa bikin mereka menang banyak. Gerakan mereka jauh lebih cepat dari penguin kaisar yang berenang pada kecepatan 8 km per jam. Meg dan hiu putih bersaing ketat, sementara paus bungkuk masih juga berenang santuy. Tuna sirip biru dan marlin nggak bisa saling nyusul, dan mungkin keduanya akan seri. Ikan pari tertinggal di belakang, tapi masih bisa menyamai kecepatan ikan lain. Orca mendorong peserta lain agar bisa menempati posisi pertama. Blue tang dan ikan badut keluar dari balapan karena mereka memang nggak ikut balapan sejak awal. Badai menerpa mereka, kemudian memimpin posisi. Semua hewan mulai bingung, tapi balapan itu tetap dilanjutkan. Badai menyusul kapal yang masih dihuni ikan terbang dan camar. Burung itu bertengger di ujung kapal dan mengarahkan paruhnya ke depan sebagai jawara yang curang. Tapi badai terus mendekat dan melemparkan mereka ke berbagai penjuru. Lalu mereka keluar dari balapan. Sulit dijelasin sih, tapi paus putih keluar sebagai juara dan ikan layaran menempati posisi kedua. Gurita terus menempel di tubuh hiu putih selama balapan dan mengubah warnanya lagi. Wah, sepertinya hiu putih harus berbagi podium kemenangan bareng gurita tuh. Haha, balapannya seru kan?